Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hudzaifah. Kepada yang terhormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH MHum, serta seluruh jajaran pengurus PDM yang hadir saat ini. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sumeneb, Ibunda Hajjah Damayanti SSI beserta seluruh jajaran pengurus PDA yang hadir saat ini. Yang saya hormati seluruh ketua pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Sumeneb yang hadir saat ini. Yang saya hormati pula seluruh ketua pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Sumeneb yang hadir saat ini, seluruh ortom yang ada, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, IMM, AMM, IPM, Hizbul Watan, lalu kemudian Tapak Suci, seluruh yang hadir saat ini. Serta yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang berbahagia. Khususnya yang saya lihat hari ini ada ibu dari Dinas Pendidikan yang mewakili. Selamat datang Ibu. Dari Dinas Kesehatan, ini sahabat saya ini, Ibu Dokter Eli, yang hadir saat ini beserta suami tercintanya Bapak Fajar, yang kebetulan beliau juga adalah direktur di BPRS. Kita doakan mudah-mudahan Sumeneb ke depan dengan suami istri yang memimpin ini bisa lebih jaya. Amin. Tidak tahu tapi siapa nanti yang terpilih jadi bupatinya ya. Tapi harus baik-baik kepada keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya diamanati oleh panitia Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah kali ini untuk menyampaikan tausiah. Saya awalnya agak menolak juga. Kenapa? Karena bukan tidak mau, tapi cara berpikirnya orang Muhammadiyah itu sudah terbiasa dengan bayani, burhani dan irfani katanya. Itu model ditarjih gitu kan. Saya lalu kemudian berpikir, bolehkah saya memberi tausiah di acara itu? Saya terlalu ideal mungkin berpikirnya. Boleh enggak? Karena takut salah. Sekarang itu zamannya harus serba pilih-pilih. Saya coba cari-cari bayaninya gimana. Ternyata kalau tekstual Quran maupun hadis mendorong saya untuk bisa menyampaikan tausiah itu. Kenapa? Karena agama kita menyebutkan ad-dinun nasihah. Agama itu ada banyak nasihat-nasihat yang harus disampaikan. Kemudian ada ayat Al-Quran juga yang menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mana sih perkataan yang paling baik kecuali kita mengajak
kepada kebaikan itu. Lalu kita punya ayat yang menjadi berdirinya Muhammadiyah itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan dasar berikutnya adalah surat Al-Asr, yang ini menjadi surat praksis teologis Muhammadiyah. Di samping surat Al-Maun adalah surat Al-Asr itu. Di situ ada tawasau bil haq wa tawasau bis sob. Lalu kemudian saya memberanikan diri untuk siap memberikan tausiah itu, karena siapapun di antara kita boleh kemudian menyampaikan itu. Itu secara logika bayaninya begitu. Lalu logika burhaninya pakai akal, pakai pengetahuan. Kebetulan saya adalah seorang penyuluh agama yang alhamdulillah saat ini ada teman saya yang hadir dari PCNU. Ini Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Oh, keren namanya kan, Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Halili SAG MH. Ini adalah dari Ketua IPARI, kebetulan diundang sebagai Ketua di PCNU yang hadir saat ini. Selamat datang Bapak Muhammad Halili, yang insya Allah tahun ini akan berangkat haji ya. Kita doakan mudah-mudahan selamat saudara kita ini. Kemudian juga di samping saya seorang penyuluh, saya juga kebetulan menjadi wakil ketua pimpinan daerah membidangi majelis tabligh. Jadi wajar kalau saya bisa dan bersedia untuk menyampaikan. Dan yang terakhir pakai ngaji rasa. Jadi di Muhammadiyah itu tidak boleh hanya sekedar bayani saja, tidak boleh hanya sekedar burhani, tapi juga ada pakai ngaji rasa. Nah kadang-kadang kita kurang dalam ngaji rasa itu, jadi irfani itu dipakai. Kenapa saya kenalkan istilah-istilah ini? Supaya warga Persyarikatan Muhammadiyah juga kenal apa itu bayani, apa itu burhani, apa itu irfani, supaya berpikirnya, cara berpikirnya juga tidak kemudian teratur. Ada irfani, kita belajar untuk ngaji rasa, gimana kita baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya diberi waktu 45 menit, tetapi biasanya saya kalau diundang ceramah itu lebih dari 1 jam. Tapi ingin saya kurangi karena ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, kebahagiaan, waktu yang cukup panjang untuk membuat Muhammadiyah itu menjadi organisasi yang modern dan berkemajuan. Sampai mohon maaf saya ingat kenapa Muhammadiyah tidak bisa dikejar dalam model kemajuan modernnya itu. Saya ingat dulu waktu PBNU dipimpin oleh Pak Hazim Muzadi, Allahumma firlahu. Beliau sangat dekat dengan Pak Din Samsudin waktu memimpin NU dan Muhammadiyah itu. Sangat dekat sekali karena memang dua pimpinan ini berasal dari Pondok Pesantren Gontor. Sama-sama dari Pondok Pesantren dan sama-sama dari Gontor. Jadi kalau NU dan Muhammadiyah maju bersama memang mengawal bangsa ini. Nah saya ingat Pak Hasim Muzadi itu pernah kemudian berkeinginan, bagaimana kalau aset-aset di NU itu kemudian dicatat seperti Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu adalah organisasi terkaya, luar biasa. Karena semua asetnya itu atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Hatta gedung ini, SMA Muhammadiyah dan amal-amal usaha yang lain tercatat atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka wajar kalau Muhammadiyah itu menjadi organisasi yang terkaya itu. Nah, Pak Hasim Muzadi itu pingin juga niru seperti itu. Lalu ternyata pada kepemimpinan Pak Hasim Muzadi pada waktu itu, ternyata di Jawa Timur saja untuk seperti itu rupa-rupanya masih belum banyak yang kemudian ingin mendaftar. Tetap kami NU tapi tanahnya kami masing-masing kata. Jadi tidak sampai 9% itu. Dan secara nasional tidak sampai 16% itu yang beliau sampaikan sendiri, bahwa kami dalam hal ini kalah dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan NU itu sama seperti kalau Pak Mukti istilahkan, Muhammadiyah itu adalah saudara tua. Kalau di NU itu adalah adik bongsor. Dari sisi lahirnya memang lebih awal Muhammadiyah, 14 tahun lebih tua daripada NU.
Tapi NU ini disebut adik bongsor. Kenapa adik bongsor? Walaupun adik tapi gemuk, karena jamaahnya lebih banyak dari Muhammadiyah. Dan hebatnya banyak juga teman-teman dari NU itu yang kemudian menjadi mahasiswa, menjadi siswa dari sekolah Muhammadiyah. Itu yang hebat. Sehingga nanti pergeserannya cukup luar biasa. Ada yang Muhammadiyah jadi NU, ada yang NU jadi Muhammadiyah. Tapi itulah kemakmuran yang dihadirkan pada tema kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin memulai begini. Ada bayangan saya hari ini, betapa saya ingin mulai tausiah ini dengan sama-sama bermuhasabah. Betapa bahagianya Kiai Haji Ahmad Dahlan saat ini di alam barzah, karena seluruh amal usaha yang kemudian berkemajuan di Muhammadiyah itu mengalir kepada beliau salah satunya. Ini luar biasa. Sedangkan kita tidak pernah tahu apakah kita akan sama seperti Kiai Ahmad Dahlan apa tidak. Kita hanya penerus. Betapa luar biasanya bahagianya di alam barzah, amal beliau terus mengalir padahal beliau sudah mati. Inilah hebatnya kata para ulama, orang yang berpikir cerdas adalah orang yang tidak hanya kemudian beramal saat hidup, tapi nanti kalau sudah mati amalnya terus mengalir. Dan itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita berdoa mudah-mudahan beliau kemudian diberikan kelapangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, kenapa saya bermuhasabah seperti ini? Karena saya dulu dipeseni oleh Pak Kiai saya. Ketika saya keluar dari pondok itu, beliau mengatakan begini, dan pesan ini selalu saya sampaikan. Hudzaifah, ketahuilah bahwa Tuhan itu maha gaib, tetapi bukan teka-teki. Tetapi manusia yang katanya real seperti kita ini, semuanya masih teka-teki, tidak ada yang tahu. Kalau dalam hadis disebutkan orang meninggal dunia, orang mati itu ada 99 sebabnya, dan kita tidak tahu mati dalam model apa. Ada orang mati karena kecelakaan, ada orang yang mati karena sakit, ada orang yang mati karena kesetrum, ada orang yang mati karena jatuh. Ada 99 sebab dari itu. Manusia yang real seperti kita ini masih semuanya teka-teki, tidak ada yang tahu. Sedangkan Kiai Ahmad Dahlan betapa luar biasanya hari ini beliau terus mendapatkan cucuran amal jariah dari apa yang sudah beliau lakukan itu. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari itu. Bapak dan Ibu, tausiah ini saya mulai di samping muhasabah itu adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dalam satu kata hikmahnya itu beliau menyatakan, waladatka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu yadhakuna haulaka sururan fa'mal li nafsika idzan ya, fa'mal li nafsika idza baqa li yaumi mautika dahikan masruron. Itu yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan begini, dan ini adalah muhasabah penting buat kita semuanya. Karena ini adalah milad Muhammadiyah, kelahiran Muhammadiyah, maka saya belajar dari kelahiran. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, beliau mengatakan begini, ketahuilah wahai anak Adam, kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan menangis, sementara orang yang ada di sekitar kita semuanya tersenyum dan tertawa dengan kehadiran kita waktu lahir. Maka bercita-citalah, buatlah amalan yang ketika kamu nanti hari mati, banyak orang yang menangisi kepergian kamu, banyak yang menangisi kematian kamu, sedangkan kamu tersenyum karena kamu akan mendapatkan rahmat Allah. Banyak orang yang menangisi kematian kamu karena baiknya diri kamu selama ini, lalu mereka banyak kehilangan kamu karena baiknya kamu selama ini, sedangkan kamu tersenyum karena akan bertemu dengan Allah. Ini kata-kata hikmah dari Ali bin Abi Thalib
dan kita bisa buat status itu. Belajarlah dari kelahiran kita. Kalau Milad Muhammadiyah mengajarkan tentang kelahiran Muhammadiyah oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan yang besar saat ini, belajarlah dari itu. Pada saat kita lahir kita menangis, sedangkan orang lain yang menyambut kehadiran kita, mereka semuanya tersenyum dengan kehadiran kita dengan gembira. Maka buatlah nanti kalau kita mati masing-masing, semua orang menangisi kepergian kita karena kebaikan kita, karena akhlak yang sudah kita bangun, sementara kita ini tersenyum karena akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Hadirin, bagaimana caranya untuk merencanakan semua itu? Barangkali kita pernah ingat, ada namanya Alfred Bethard Nobel. Alfred Bethard Nobel ini adalah orang yang berkebangsaan Jerman. Dia kemudian menemukan granat. Jadi bom itu ditemukan oleh Alfred Bethard Nobel ini. Lalu kemudian penemuan itu dibeli oleh Rusia yang dulu namanya adalah Uni Soviet. Dibelilah penemuan itu dengan harga yang luar biasa harganya. Sampai kemudian Nobel ini menjadi orang yang begitu sangat kaya raya karena penemuannya ini dibeli. Ini alat untuk ngebom gitu bahasanya gitu. Singkat cerita, ketika Alfred Bethard Nobel ini sudah mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan, jadilah Alfred Bethard Nobel ini orang kaya raya. Tetapi apa yang terjadi? 1-2 bulan setelah itu dikabarkan di media-media sosial bahwa Alfred Bethard Nobel itu sudah mati. Dia sudah mati, padahal belum mati. Apa yang kemudian ditakuti dan dicemaskan oleh Alfred Bethard Nobel? Karena dia dikabari dalam kabar kematiannya itu dengan sebutan yang jelek. Dia mengatakan, si penemu kematian massal manusia sudah mati, si penghancur peradaban manusia sudah mati, yang membunuh penemu pembunuhan manusia sudah mati. Padahal Alfred Bethard Nobel belum mati saat itu. Apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah? Bethard Nobel ini bukan orang muslim. Dia bukan orang muslim seperti kita yang punya dasar itu. Tapi itulah yang merubah dirinya. Akhirnya hartanya yang banyak, kekayaannya yang banyak itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial. Terima kasih. Dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial. Maka didirikanlah Yayasan Nobel itu. Apa yang terjadi? Bahwa harta yang banyak dari penjualan granat itu, penjualan bom itu dipakai untuk yayasan, yang kemudian yayasan itu bergerak di bidang sosial itu. Dicari siapa yang kemudian menemukan dalam bidang kedokteran, siapa yang menemukan dalam bidang kimia, siapa yang menemukan dalam bidang fisika, siapa yang membuat tesis, membuat tulisan karya yang baik tentang perdamaian, siapa yang menemukan sesuatu yang baik, maka harta itu dipakai dalam hal-hal sosial itu. Alfred Bethard Nobel ini bukan orang muslim, tapi kemudian dia bisa berpikir. Bagaimana pikirnya? Saya kalau mati akan dikenang sebagai orang baik, bukan ketika saya mati lalu dicatat sebagai penemu kematian massal manusia, pembunuh manusia. Betapa jeleknya kalau saya mati lalu kemudian saya dicap seperti itu. Bukan masalah saya diberitakan mati, tidak apa-apa, semua manusia itu akan mati. Tetapi betapa jeleknya kalau saya kemudian diberi gelar seperti itu. Akhirnya terkenallah Yayasan Nobel itu di mana-mana. Siapa yang menemukan ada istilah hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu berasal dari uang yang kemudian dipakai oleh Alfred Bethard Nobel untuk membangun sebuah yayasan. Ini bukan orang muslim. Bagaimana dengan kita? Sekelas Kiai Haji Ahmad Dahlan yang luar biasa. Maka paling tidak sebenarnya untuk kita meniru apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan, pertama yang bisa kita lakukan adalah setiap hari berpikir menjadi orang baik. Hari ini saya harus baik, besok saya harus baik. Setiap hari pikirannya adalah berpikir yang baik-baik saja. Maka bayangkan kalau ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan, siapa yang pagi hari bangun dalam keadaan sehat,
maka dia sebenarnya punya hutang kepada Allah untuk mensedekahi seluruh tulangnya. Dan tulang kita ada 360. Setiap hari ketika kita bangun dalam keadaan sehat, kita punya hutang kepada Allah 360 model macam sedekah. Saya coba sama istri saya, ayo hari ini berbuat baik. Ternyata kalau dihitung cuma sekitar 12 saja berbuat baik. Senyum pada orang lain, nolong orang lain. Hari ini tidak boleh berbuat yang jelek. Maka bagaimana mungkin hari ini saya berbuat jelek, saya berpikir kotor, saya berpikiran sesuatu yang jahat? Kalau masih ada seorang muslim yang berpikir hari ini masih sempat berpikir merencanakan kejahatan, merencanakan kejelekan, apalagi itu kepada saudara muslimnya, betapa dia sebenarnya tidak punya akhlak dan dia tidak pernah belajar hadis Nabi. Mana sempat kalau 360 kebaikan ketika kita bangun dalam keadaan sehat masih memikirkan dan merencanakan yang jelek itu. Jadilah orang yang berpikir baik, berperilaku baik setiap hari. Tidak cukup waktunya. Untungnya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud itu bahwa kebaikan Allah kepada kita dengan sehat itu bisa diganti dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dan dalam hadis yang lain disebutkan siapa yang sholat duha 4 rakaat maka akan aku cukupi hari ini. Maka paling tidak kita setiap hari sholat duha itu 4 rakaat. Satu, berterima kasih kepada Allah karena sudah dalam keadaan sehat, dan 2 rakaat berikutnya adalah supaya kita kemudian dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak sempat berpikir merencanakan kejahatan. Tidak ada kebencian, tidak ada kedendaman, karena kita hari itu masih punya hutang kepada Allah. Amal-amal yang bisa kita pelajari semua dan lakukan. Satu diantaranya adalah amalan it'amut ta'am. Bapak dan Ibu bisa baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saja, siapa yang ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalan salah satunya? It'amut ta'am, suka memberi makan kepada orang lain. Makanya saya kalau ada rezeki itu ngajak anak-anak, ngajak teman, ayo makan. Itu bagian dari it'amut ta'am, ya. Orang yang akan ditinggikan derajatnya itu adalah orang yang suka memberi makan, ya. Dan hari ini kita punya program berbagi 112 paket makan siang bergizi. Hebatnya lagi ketika Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kamu ingin masuk surga tanpa mampir ke neraka, tadkhulu bil jannah bisalamin, kamu akan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Salah satu amalannya adalah it'amut ta'am, suka memberi makan, suka bagi-bagi makan. Tidak harus siang ya, makan pagi, makan siang, makan malam, silakan berikan. Nah, kita belajar dari sini ya. Satu pelajaran buat kita yang di Muhammadiyah, kalau di NU itu sudah biasa ngasih makan-makan ya. Kelebihannya di NU itu suka ngasih makan-makan. Ini juga sudah mengamalkan ini. Dan di Muhammadiyah sebenarnya juga sudah ada, cuma ini diformalkan. Kita belajar. Saya ingat ketika Pak Yunahar Ilyas itu membandingkan antara NU dan Muhammadiyah itu begini. NU itu banyak pondok pesantrennya, tapi perguruan tingginya sedikit katanya. Di Muhammadiyah lembaga perguruan tingginya banyak, tapi pondok pesantrennya sedikit. Lalu akhirnya ayo berbagi bagaimana NU kemudian supaya banyak perguruan tingginya dan Muhammadiyah banyak pondok pesantrennya. Tetapi rupa-rupanya setelah itu diwujudkan, dilaksanakan, dasarnya sudah backgroundnya berbeda. Ternyata yang Muhammadiyah ingin mendirikan pondok pesantren tidak bisa sama seperti di NU. Kenapa? Karena akhirnya jadi modern juga, akhirnya jadi MBS itu. Tidak jadi pondok pesantren. Nggak bisa. Begitu sebaliknya di NU, ketika mau menggunakan mewujudkan perguruan tinggi yang banyak, ternyata karena sudah biasa sarungan, akhirnya perguruan tingginya jadi pondok pesantren juga gitu. Jadi tidak bisa sudah. Dua sayap ini yang mengawal bangsa dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi itu luar biasa. Yang penting adalah berpikir bagaimana Indonesia menjadi
negara yang kemudian bisa dikawal tetap dalam kemajemukan yang berbineka tunggal ika itu. Satu, jadilah pribadi yang kemudian selalu berpikir baik. Yang kedua, bagi kita suami, istri, dan anak, pikiran saya, jadilah suami yang selalu ingin membahagiakan istrinya, dan jadilah istri yang selalu ingin punya ketaatan kepada suaminya. Kalau dalam keluarga ini sudah, dan Muhammadiyah dikenal ada istilah keluarga sakinah, maka harus dimunculkan itu. Yang pertama apa? Usahakan kemudian pernikahan bapak dan ibu itu tidak berpikir seperti begini: suami adalah mesin ATM penghasil uang buat istri, dan suami beranggapan bahwa istri adalah pembantu rumah tangganya. Maka kalau ada suami istri yang masih berpandangan bahwa suami adalah mesin ATM penghasil uang buat keluarganya, sedangkan istri adalah pembantu rumah tangganya, maka pernikahan itu tidak akan ada banyak keajaiban. Padahal pernikahan itu adalah sebuah keajaiban. Kenapa keajaiban? Karena tidak ada syariat yang kemudian dari haram menjadi halal, dari yang tidak baik menjadi baik, kecuali pernikahan. Orang mau korupsi, ngambil uang punyanya orang, mau disedekahkan ke masjid, anak yatim, tetap haram. Tetapi hebatnya, yang dulunya haram menjadi halal itu cuma pernikahan. Itu ajaib ya. Dulu tidak boleh, tapi kemudian menjadi halal dan berpahala. Itu adalah pernikahan. Maka akan muncul banyak the miracle, keajaiban-keajaiban kalau dalam pernikahan itu didasarkan kepada Allah. Apa dasarnya? Suami menjadi imam buat istrinya untuk diikuti ke surga, sedangkan istri berpikir bahwa suami adalah merupakan imam, dan istri menjadi makmum yang harus diikuti kepada suaminya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin coba tes sekarang ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu sajalah. Saya ingin memberi contoh saja. Rasulullah itu ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat suaminya, ketika suatu saat Rasulullah dilihat oleh Aisyah itu dalam keadaan yang sumringah, senang bu, jember. Jadi ibu kalau melihat suaminya lagi datang dari luar, jember bu, sumringah, senyum-senyum. Apa yang dilakukan ibu? Saya tes tanya, kalau bapak datang dari luar, lalu kemudian pulang ke rumah, lalu kemudian istrinya melihat suaminya dalam keadaan senyum bahagia, kira-kira apa ucapan pertama yang disampaikan oleh seorang istri kepada suami? Kenapa? Apa kira-kira? Kalau suaminya datang dari luar, senyum bahagia, terus ibu istri dari menyambut itu dengan ucapan apa? Oke, fakta membuktikan ternyata kalau suaminya lagi senang datang dari luar, istrinya kemudian menyambut, ini ada dua. Satu, pasti istrinya mengatakan, "Bede apa mas? Cair ya? Itu. Nggak tahu kalau Aisyah ya. Apa saya? Cair ya? Itu tapi bukan istri Aisyah ya, bukan. Itu di luar. Fakta yang kedua, kalau ada suaminya datang, kemudian dalam keadaan yang sumringah itu, istrinya lalu kemudian mengatakan, apalagi baru bertengkar, itu istrinya mengatakan, apa, belum gelak, atau mau sapa, mbak nah, Aryo ini mensapa. Itu fakta kedua. Oke, hadirin, saya ingin menyampaikan, ternyata ini penting. Ibu-ibu juga banyak yang mungkin belum tahu. Padahal Rasulullah itu sangat romantis ketika istrinya datang, ketika suaminya datang dalam keadaan kemudian sumringah dan baik itu, maka yang diucapkan pertama kali oleh Aisyah ketika melihat senang itu, dia mengatakan begini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uli. Maka ibu-ibu, kalau nanti lihat suami dalam keadaan bahagia, habis sholatkah, datang dari luarkah, dalam keadaan sumringah dan baik,
Maka seorang istri yang baik, dia kemudian bermanja di depan suaminya dengan mengatakan, sayang, doakan aku, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Siap ibu? Bagaimana kalau melihat suaminya senang dari luar? Minta apa? Minta didoakan. Aisyah itu minta doakan, langsung mengatakan, ya Rasulullah, udhuli, doakan aku dong, kata Aisyah. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat tangan, Aisyah ada di depannya. Lalu Rasulullah mengangkat tangan lalu mengatakan, Allahumma ufir li Aisyah, ya. Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama min danbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Itu doa yang diucapkan baginda Nabi untuk istrinya. Bapak-bapak yang hadir saat ini menjadi suami yang baik, sukalah terus mendoakan istrinya. Doanya gimana? Allahumma ghfir li Aisyah, diganti namanya istrinya, Allahumma ghfir li zaujati ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang terdahulu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Respon Aisyah waktu itu ketika didoakan begitu, Aisyah langsung menjatuhkan kepalanya di dada baginda Nabi SAW, lalu mengatakan, sayang, kamu senang doa itu? Siapa yang tidak senang kalau suaminya yang mendoakan begitu? Nah, siap Pak, Ibu, sahabat saya, Direktur BPRS, siap nanti begitu Pak? Oke. Ibu Eli siap? Siap. Sudah menjadi warga hadir di pertemuan ini, simpatisan hadir, bahwa nanti suatu saat ketika melihat abangnya lagi senang, jangan bilang cair ya mas, cair, jangan bu. Walaupun dari Bank BPS, tapi langsung, sayang doakan aku dong, gitu ya. Siap bu? Nanti Bapak Pak Fajar langsung doakan, Pak Haji Fajar doakan, Allahumma ghfir li Ali ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Nanti bisa belajar, nanti saya sampaikan itu. Nanti kalau sudah begitu, Bu Eli kepalanya taruh di dada Mas Fajar ya. Lalu tanya, Mas Fajar tanya, sayang, kamu senang didoakan begitu? Siapa yang tidak senang ini? Siap begitu? Siap, oke. Saya senang kalau kemudian Bapak dan Ibu memberikan contoh yang baik. Sekarang yang kedua, ada persoalan yang banyak antara suami, istri, dan anak-anak. Sekarang banyak terjadi dekadensi moral. Anak-anaknya itu bagaimana sebagai orang tua. Ini sering saya juga dapat pengaduan banyak bagaimana cara mendidik anak itu. Ini penting. Ketika ada seorang dialog, seorang yang bertanya kepada seorang syekh di Timur Tengah ini penting. Begini Bapak Ibu, kalau ibu bapak punya persoalan dengan anak-anak kita karena ingin menjadi orang baik, karena saya harus menjadi orang baik sebagaimana kemudian amal yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang luar biasa, mati saja kemudian amalnya masih mengalir. Maka begini, ada seorang syekh ketika ditanya, syekh, anak saya begini-begini segala macam, intinya anaknya tidak bagus, tapi apa yang kemudian dijawab syekh? Begini saja bu, berdoalah kepada Allah. Doanya seperti ini, ya Allah, saya ridho dengan model keadaan anak saya, maka ridhoilah dia ya Allah. Ibu bapak tahu hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Maka kalau seorang ibu bapak yang sudah kewalahan mengatasi anaknya yang luar biasa dari sisi apapun, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku ridho dengan pemberianmu dengan model anakku ini, maka ridhoilah dia ya Allah. Insya Allah akan ada perubahan. Dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada seorang sahabat, kepada seorang pemuda yang kemudian mengatakan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, idzin li bizina, izinkan saya untuk berzina. Saat sahabat-sahabat sudah marah pada waktu itu, tapi Rasulullah SAW menyatakan,
suruh mendekat, suruh mendekat. Rasulullah melarang sahabat untuk marah. Lalu kemudian di hadapan Rasulullah, pemuda itu dinasehati, kamu mau berzina dengan siapa? Kalau perempuan yang kamu zinahi itu adalah ibu kamu, misalnya orang menzinai ibu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya marah ya Allah, saya akan menjadi penebus ya Rasulullah, saya akan marah. Kalau perempuan yang akan kamu zinai itu adalah saudari perempuan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan marah. Demi Allah, saya menjadi penebus. Kalau yang akan kamu zinai itu adalah anakmu yang perempuan, apa yang akan kamu lakukan? Saya marah. Kalau itu adalah bibimu dari bapakmu, marah. Bibimu dari ibumu, akan marah. Lalu pada wanita apa kamu akan berzina itu? Kalau seandainya yang kamu zinai itu adalah perempuan-perempuan seperti itu. Akhirnya pemuda itu berjanji saat itu kemudian tidak akan pernah berzina lagi. Dan apa doanya? Ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak Muhammadiyah boleh setiap malam tengok lihat anaknya, lalu doakan sebagaimana Nabi SAW mendoakan anaknya itu. Di saat sekarang sudah dekadensi moral, banyak kemudian antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hal semacam itu. Apa yang dilakukan? Nabi SAW langsung menempelkan tangannya di tangan kanan di dada anak itu, lalu kemudian menyatakan, berdoa, mendoakan anak itu, Allahumma ghfir danbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anak ini, sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Doa itu udah harus hafal itu. Doa untuk anak kita, Allahumma fir danbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anakku, sucikan hatinya, lalu kemudian jaga kemaluannya. Itu sudah harus hafal. Kalau tadi saya sampaikan seorang suami mendoakan istrinya dan istrinya begitu sangat romantis kepada suaminya, maka orang tua kepada anaknya juga begitu. Kata para psikolog itu menyebutkan, kalau mau mendidik anak, jangan biasakan bapak, jangan biasakan ibu berbicara dengan anaknya dalam keadaan marah-marah. Dari tadi main HP aja gini-gini segala macam, dia tidak akan mendengarkan. Kata para psikolog itu menyatakan, karena anak Gen Z ini ya, generasi yang disebut generasi strawberry itu, cantik ganteng di luaran tapi lebay, hancur kalau diapa-apakan. Maka caranya adalah ketika berbicara dengan anak, orangkan dia. Bagaimana mengorangkan dia? Duduk di sampingnya malam hari, berbicara yang baik. Nak, sayang, ibu ingin nanti kalau begini-begini. Jangan berbicara ketika ibu dalam keadaan marah, dalam keadaan jauh, dengan keadaan kasar dan kata-kata yang tidak baik. Tidak akan merubah itu. Maka kita perlu banyak belajar bahwa ternyata tidak mudah menjadi orang baik. Jangankan berpikir seperti Kiai Ahmad Dahlan yang terkenal dengan teologi Al-Ma'unnya, Al-Asrnya yang kita baca. Saya punya binaan majelis taklim itu, saya kasih nama pengajian Wal Asri Wal Ma'un, karena itu adalah nama-nama di Muhammadiyah. Pengajian-pengajian yang seperti itu dibangun atas dasar jangan menyia-nyiakan waktu, lalu berusaha untuk berpikir membantu orang, menolong orang. Pikirannya itu tidak ada sempat untuk berbuat jahat, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, karena kita tidak ada waktu untuk itu. Bagi orang-orang yang kemudian berpikir menjadi orang sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, ini menjadi kunci dalam muhasabah tausiah kali ini. Belajar dari milad Muhammadiyah, kelahiran Muhammadiyah, maka kita juga belajar dari kelahiran kita. Belajarlah dari kelahiran kita. Saat kita lahir, kita menangis, sedangkan orang lain tersenyum dengan kehadiran kita. Maka buat nanti, kalau kita mati, banyak orang menangisi kepergian kita karena kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, akhlak kebaikan yang kita tanam, sedangkan kita tersenyum karena akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga milad Muhammadiyah yang ke-112 ini
bisa kemudian memberikan pencerahan yang luar biasa dengan tema menghadirkan kemakmuran untuk semuanya, menghadirkan kemakmuran untuk sesama. Mudah-mudahan tadi konsep-konsep yang sudah saya sampaikan, it'amut ta'am, lalu bagaimana kemudian Muhammadiyah menjabarkan banyak hasil muktamar seperti gerakan jamaah, dakwah jamaah, pedoman hidup islami, warga Muhammadiyah. Saya sudah mengajar ke Muhammadiyah lama, tapi kemudian saya banyak melihat memang belum ada sosialisasi, belum ada kajian tentang itu, bahkan kemudian pengamalan tentang itu. Ini yang menjadi tugas kita ke depan, mengawal bangsa Indonesia ini bersama dengan adik bongsor kita Nahdlatul Ulama, sehingga nanti diharapkan negeri Indonesia ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo bisa kemudian memberikan kemakmuran seperti apa yang menjadi tagline saat ini, menghadirkan kemakmuran untuk sesama. Dan secara pribadi mudah-mudahan kita tetap menjadi orang baik dengan bercita-cita nanti kalau kita sudah mati banyak orang yang kehilangan kita karena kebaikan-kebaikan akhlak yang sudah kita tanam. Itu tausiah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau tidak bisa maksimal karena kondisinya seperti ini, dan semoga sekali lagi Muhammadiyah ke depan bisa lebih maju dan lebih baik lagi bersama kita membangun bangsa. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.